Semakin kita kenal Tuhan, harusnya semakin kita mengasihi Tuhan. Semakin kita ngerti firman, harusnya hati kita ini didedikasikan hanya untuk Tuhan. Tapi pada kenyataannya kadang daging kita yang lebih nonjol. Kita ingin mencintai Tuhan, nggak taunya kita malah melakukan kejahatan. Ada sisi di dalam diri kita ini selalu berjuang untuk nonjol nguasain diri kita. Di area mana itu? Di area perasaanmu, di area kemauanmu, di area kehendakmu. Nah, ini yang perlu kita taklukkan. Kalau ini nggak kita taklukkan, kita akan menjadi orang yang bisa beribadah tapi hati kita jauh dengan Tuhan. Karena kecenderungan manusia setelah jatuh dalam dosa, pingin selalu melakukan dosa. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, selalu ada kecenderungan menjauh dengan Tuhan. Susah ngikutin kehendak Tuhan, ngelawan kehendak Tuhan. Anaknya saling bunuh-bunuhan. Kain membunuh Habel. Terus kejadian itu begitu turun-menurun sampai hari ini loh. Kecenderungan hati manusianya pingin berbuat jahat, melakukan kejahatan begitu rupa sehingga hubungannya putus dengan Tuhan. Harusnya Tuhan yang jadi utama dan terutama dalam hidup kita. Hidup kita ini kan sementara tinggal di muka bumi ini. Harusnya kita pakai untuk nyenengin hati Tuhan, sekalipun kita harus bekerja, sekalipun kita harus bertanggung jawab dengan semua kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita. Kita memang harus bekerja dan melakukan banyak hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi pada kenyataannya sering kali kita jauh dengan Tuhan. Ada yang berjuang di dalam batin kita, di area jiwa kita tepatnya, selalu ingin jauh dengan Tuhan. Dan ketika kita datang sama Tuhan seperti ini, baru kita nyadarin ternyata Tuhan lebih dari apapun juga. Ketika kita masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya, baru kita tahu kita ini bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Makanya setiap orang harus memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar hubungan agamawi dengan gereja datang ibadah, tapi secara pribadi kita memiliki kedalaman, dimensi dengan Tuhan. Dan ketika kita nyembah, kita lupa dengan diri kita dan kita masuk dalam hadirat-Nya. Nah, itu perlu kita bangun setiap hari di dalam kamar doa kita. Saya seringkali ngomong, kalau engkau pingin matiin dagingmu, cara yang tercepat adalah masuk dalam hadirat Tuhan, gak ada yang lain. And I exalt your holy name, and I exalt your holy name on high. I just want to praise you, and I just want to praise you, and lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name on high. Enak kan? Waktu kita masuk dalam hadirat-Nya. Mungkin kau nggak bisa nyanyi, nggak bisa nyembah, tapi pertama kali kau harus dedikasikan hatimu dulu di hadapan Tuhan. Karena penyembahan itu bukan hanya sekedar nyanyi, penyembahan itu bukan berbicara tentang bahasa roh saja.
Penyembahan itu berbicara tentang mempersembahkan hati kita ini loh untuk Tuhan. Hidup kita ini untuk Tuhan. Baru kita bisa dibawa masuk setiap hari di dalam hadirat. Baru kita bisa ngomong, aku hanya ingin menyenangkan hatimu, aku hanya ingin menyembahmu. Kita nggak bisa memiliki keinginan untuk nyembah Tuhan, memuji Tuhan, sampai kita ini ngerti banget bahwa kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kan banyak orang terbiasa melakukan segala sesuatu rutinitas agamawinya. Dia bisa bekerja, dia bisa melakukan apapun juga tanpa peduli loh dengan Tuhan. Padahal kita butuh Tuhan lebih dari apapun juga. Ketika kita semakin nempel dengan Tuhan, nempel dekat dengan Tuhan, sering masuk ke dalam hadiratnya, bergaul dengan rohnya, kecenderungan kejahatan yang di dalam kita ini lama-lama terkikis, diselaraskan dengan firman. Baru kehidupan kekristenan itu ngalami kemenangan demi kemenangan. Yang jadi masalahnya banyak orang ngerti firman, tapi nggak ngidupinya, sehingga menjadi orang Kristen yang munafik, palsu, dan jahat di hadapan Tuhan. Dia bertindak semau sendiri. Dia melakukan segala sesuatu tanpa peduli perasaan Tuhan, tanpa mau ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Padahal perjalanan hidup kita ini sementara. Sementara. Kita mau pakai untuk apa? Sejak kejadian, apa yang saya alami, sakit nggak bisa jalan dan lain sebagainya, itu beruntun sekali. Sudah nggak ada keinginan yang lain, saya hanya ingin nyenengin hati Tuhan. Tapi kadang ada muncul yang di dalam ini untuk ingin melakukan dosa. Sering kali muncul. Dan itu yang harus kita sadarin. Setiap orang harus sadarin itu. Kalau orang nggak sadarin itu, akhirnya apa? Nggak memiliki kepekaan yang tajam dengan Tuhan. Coba buka sebentar di Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 dan 7 sampai 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, karena apa? Kecenderungan manusia untuk melakukan kejahatan terus, jauh dengan Tuhan. Di kitab Kejadian ini bicara tentang Nuh. Ini banyak penafsiran sebenarnya, dan banyak perdebatan di dalamnya. Ketika anak-anak Allah melihat anak-anak manusia cantik-cantik, makanya mereka apa? Ditidurin. Ada yang menafsirkan anak-anak Allah itu adalah anak-anaknya Set. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa itu adalah malaikat yang jatuh, yang mengambil rupa manusia. Karena dia tahu di Kejadian pasal yang ke-3, suatu hari akan muncul keturunan yang akan meremukkan kepala si iblis itu. Makanya malaikat yang memberontak, Lucifer yang memberontak. Dalam penafsiran yang lain loh ya, ini terjadi perdebatan sampai hari ini, karena penafsiran belum tentu tahu kebenarannya. Kita tahu suatu hari nanti. Tapi apa yang saya ngerti dan Tuhan taruh dalam hati saya, karena iblis ingin menghancurkan karakter ilahi dalam manusia, iblis yang jatuh tadi mengambil rupa manusia, akhirnya berzina dengan anak-anak manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan benih ilahi lagi, tapi benihnya iblis. Makanya kecenderungan manusia jahat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau bumi ini diisi dengan DNA-nya iblis dan manusia, apa yang terjadi? Jahat nggak? Makanya Tuhan musnahkan. Memang bisa Pak malaikat menjadi rupa manusia, menyerupai manusia. Bapak Ibu nanti baca di kitab Kejadian ketika Lot kedatangan tamu, padahal tamunya itu malaikat, sama orang Sodom dan Gomora. Orang-orang Sodom dan Gomora mau diperkosa loh. Itu dalam laki-laki. Sadis enggak ya? Dalam kitab Perjanjian Baru juga dikatakan bahwa kalau engkau melayani orang susah, engkau seperti menjamu malaikat, melayani para malaikat. Jadi ada kemungkinan bahwa dalam penafsiran di Kejadian pasal yang ke-6, anak-anak Allah itu adalah malaikat yang
mengambil rupa manusia untuk membuat manusia itu najis dan kotor di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan hapuskan, hanya dipilih Nuh dan keluarganya. Supaya apa? Lahir keturunan ilahi. Makanya ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ada selalu keinginan untuk berbuat jahat dalam diri kita. Apapun itu, siapapun itu orangnya, suruh ngampuni aja berat. Benar nggak? Suruh melupakan masa lalu aja berat. Padahal masa lalu tidak ada gunanya sama sekali. Ketika ada orang menyakitin, melukai, kecenderungan daging kita ngapain? Pingin balas, pingin nyakitin balik. Ketika ada orang yang ngomong kasar dengan kita, kecenderungan daging kita untuk nyerang balik. Di jalan, kita sering dipotong orang, dan kita marah seringkali. Benar apa? Bahkan kita pingin salib dan kita potong balik. Itu realitas. Kenapa kau seperti itu? Ada kecenderungan di dalam diri manusia itu untuk melakukan kejahatan, melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kecenderungan untuk manusia berbuat jahat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan tadi, hanya melukai hati Tuhan. Tapi kita sering lakukan itu. Ingat kejadian yang apa terjadi di Sodom dan Gomora. Kejahatan terdengar sampai telinganya Tuhan. Akhirnya apa? Murka turun atas mereka. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang kita perbuat hari ini? Berapa banyak kita sering nyakitin hati Tuhan? Berapa banyak kita nggak peduli dengan perasaan Tuhan? Makanya Alkitab katakan, jangan dukakan Roh Kudus. Duka itu disakiti loh, dilukai. Berapa banyak kita sering menyakitin hati Tuhan dan kita nggak peduli? Kita cuek. Seorang istri ketika suaminya cuek saja, dia pasti protes. Betul? Ketika suamimu bikin kelakuan yang jahat, kamu kecewa kan? Kamu terluka. Ketika istrinya nggak melayani, nggak hormatin suaminya, suami juga kecewa. Bapak Ibu bisa bayangkan dengan itu, kata sakit loh. Dilukai pikiran dan perasaan, kata duka itu. Berapa banyak kita sering sakitin hati Tuhan dan kita cuek saja, nggak peduli dengan Tuhan. Hari ini kita mau belajar mengerti hati Tuhan. Semakin kita ngerti isi hatinya Tuhan, semakin kita mau bertindak hati-hati. Hanya pingin nyenengin hati Tuhan. Semua perbuatan jahat kita ini memilukan hati Tuhan. Tahu nggak kata pilu itu? Orang Jawa bilang stres, bingung, judek, belenger. Udah nggak tahu apa yang dilakukannya. Kalau nangis sampai geru-geru, nangis sampai sesenggukan, cerit-ceritan, matanya bengkak semua. Itu pilu loh. Nggak tahu lagi apa yang diperbuat. Nah, kita seringkali nggak mau peduli dengan hati Tuhan kan? Berapa banyak kita nggak mau peduli hati Tuhan? Selingkuh tetap selingkuh, berzina tetap berzina, bohong tetap bohong, kepahitan tetap kepahitan, nyakitin hati orang semaunya sendiri, ngomong kasar seenak perut sendiri. Padahal semua kejahatan yang kita lakukan itu memilukan hati Tuhan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Sejak kejadian ini, manusia umurnya hanya 120 tahun saja. Harusnya umur kita sampai hari ini umurnya
maksimal 120 tahun. Dulunya orang umur bisa 900 tahun, 350 tahun, 450 tahun. Bahkan orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan diangkat Tuhan. Henok, Elia. Harusnya kehidupan kita ngalami seperti itu. Tapi dengan perkembangan zaman, sekarang banyak orang umurnya pendek. Satunya dosa, pola hidup yang salah, cara makan yang salah. Semua makanan sekarang pada nggak sehat semua. Gulanya tinggi, zat-zat kimianya tinggi sehingga umur manusia itu begitu pendek. Nah, kalau udah tahu umurnya pendek, harusnya kita pakai dong untuk kemuliaan Tuhan, untuk nyenengin hati Tuhan hari demi hari. Puji Tuhan, saya ini baru umur 46 mau jalan. Kalau Alkitab ngomong umurnya 120 tahun berarti masih sisa panjang. Apa bisa sampai umur segitu kira-kira? Saya sih maunya umur 100 tahun. Sama istri saya mau barengan, hidup bareng sama dia. Menghabiskan masa tua saya untuk melayani Tuhan. Saya pingin nyenengin hati Tuhan. Apa bisa sampai ke sana? Nggak tahu. Dengan kondisi pola makan, pencemaran udara dan lain sebagainya, umur manusia itu begitu pendek. Dan orang nggak nyadarin itu. Orang pikir umurnya panjang dan bisa melakukan segala sesuatu semaunya sendiri, bertindak semaunya sendiri. Dia pikir saya mau habiskan waktu saya untuk nyenengin. Saya punya duit kok, saya punya jabatan kok, saya bisa lakukan apa yang saya mau. Nggak taunya tiba-tiba dipanggil Tuhan, kok berurusan dengan Tuhan. Kecenderungan manusia berbuat jahat karena kejahatan Tuhan itu, akhirnya apa yang terjadi? Nanti baca di Kejadian pasal yang ke-6 ini. Umur manusia hanya 120 tahun. Ini kan di kitab Kejadian. Beda lagi di kitab Keluaran. Ketika manusia tambah jahat, gerutu, ngomel, ngeluh bangsa Israel. Musa ngomong begini, umur manusianya 60 atau 70, sisanya itu adalah bonus katanya. Karena apa? Karena Musa ngomong sama manusia yang degil hatinya dan jahat. Umurnya pendek. Lupa itu orangnya jahat. Gak kenal Tuhan kok umurnya panjang. Banyak kan? Sebenarnya Tuhan kasih karunia supaya dia kenal Tuhan. Ada kemurahan Tuhan. Tapi pada kenyataannya, kita sebagai orang percaya juga gak peduli dengan seperti itu, Pak. Kalau Tuhan sampai hari ini percayakan umur yang panjang, bisa melakukan segala sesuatu, karena Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidupmu. Amin. Coba sekarang kita akan lihat di kitab Roma, pasal yang ke-7. Seringkali ada di dalam diri kita ini berjuang melakukan kejahatan terus, berbuat dosa. Siapa yang ingin berdoa masuk dalam hadirat Tuhan tiba-tiba ketiduran? Ada kan? Pingin puasa, aku mau puasa Esther, aku mau puasanya Musa, aku mau puasanya orang Niniwe, aku mau puasanya Daniel. Tiba-tiba keluar bau harum makanan. Kok rasanya aku belum makan 40 tahun ya ini rasanya. Kenapa? Ada sesuatu yang selalu bertolak belakang di dalam diri kita dengan kehendak Tuhan. Di dalam manusia itu ada 3 bagian: roh, jiwa, dan tubuh. Ini tubuh ini casingnya. Dan roh dan jiwa ini selalu bertentangan. Jiwa ini selalu melawan firman. Jiwa ini selalu melawan firman. Karena jiwa ini bicara tentang perasaan kita. Suruh ngampuni berat kan? Suruh memberi setengah mati. Perasaanmu gampang tersinggungan, gampang marah, gampang sakit hati. Sering gak enak sama orang. Kemauanmu susah bertentangan, selalu bertentangan dengan firman, apalagi kehendakmu. Nah, jiwa ini harus kita selaraskan dengan firman. Bagaimana caranya? Manusia rohmu yang harus powerful. Manusia roh ini perlu dikasih makan firman. Dengerin khotbah. Khotbahnya Peter Guntur terutama harus didengerin, karena pasti mengubahkan hidupmu. Karena makanannya dalam. Ya pendeta lain juga banyak ya, tapi utamakan dengerin Peter Guntur.
engkau dengar firman, dengar pengajaran, manusia rohmu dikasih makan, nyembah Tuhan, berbahasa roh seperti tadi, membangun manusia roh. Waktu kita nyembah dalam hadiratnya, seperti kita ini dicas, dicolok dengan sumber kuasa, seperti tabs ini, dicolok dengan charger dan akhirnya terima kuasa. Firman itu menyelaraskan pikiran kita. Alkitab katakan, apa yang kamu ketahui, kebenaran yang kamu mengerti, di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dulunya kita susah ngampuni. Alkitab ngomong kalau kamu nggak ngampuni, Bapamu di surga juga nggak akan ngampuni. Alkitab ajarkan memberi, maka kau akan diberkati. Alkitab ajarkan untuk hidup takut akan Tuhan. Engkau hidup takut akan Tuhan, engkau cari Tuhan, engkau kejar Tuhan. Tiba-tiba kita mulai berjalan sesuai firman. Nah, di area jiwa ini yang kita harus selaraskan dengan firman, baru hidup kita bisa kuat dan powerful. Ketika ada keinginan yang gak sesuai dengan firman, kita lawan, kita ingat firman. Oh, gak boleh, ini nyakitin hati Tuhan. Kayak ibu, saya ini kesel, saya ini marah, saya ini jengkel sekali. Alkitab katakan, karena kita ngerti firman. Yohanes pasal yang ketiga ayat 15, barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Kita Matius katakan, kalau kamu gak mengampuni, Bapamu juga di surga juga gak ngampuni. Alkitab juga katakan, kalau kamu mempersembahkan korban dan kamu ingat dengan sesamamu, tinggalin ibadahmu, tinggalin doamu, beresin dulu. Kita ngerti firman, kita ngambil keputusan untuk hidup benar di dalam. Ngerti sampai sini? Ini sebenarnya pelajaran dasar. Orang Kristen harusnya melewatin di area sini loh. Harus berkemenangan, tapi pada kenyataannya orang sering bawa belur di area sini. Kita biarkan pikiran kita mengembara kemana-mana. Apalagi kalau dapat informasi dari luar, perkataan buruk. Dengerin baik, mata kita, telinga kita ini seperti pintu gerbang untuk terima semua informasi. Harusnya manusia roh kita yang menyaringnya. Oh, ini tidak berkenan, ini tidak kudus, ini tidak suci, ini tidak mulia, ini nyakitin hati Tuhan, ini tidak sejalan dengan firman. Akhirnya apa? Kita ngambil keputusan sesuai dengan firman, jalan kita setiap hari. Baru kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sampai sini ngerti? Kenapa orang Kristen hidupnya kedagingan? Pak, dia kok pelayanan tapi kok berzina. Pak, dia kok mulutnya kasar, kok dia kepahitan, kok dia sakit hati, kok dia orangnya egois sekali. Karena dia bisa hanya datang ibadah, tapi gak memperbarui yang di dalamnya, diselaraskan dengan firman. Bagaimana bisa selaras? Ini step by step, gak ada yang instan. Ikut Tuhan itu gak ada yang instan, by proses semuanya. Semakin kita ngerti firman, semakin kita membangun kedalaman dengan Tuhan, memiliki hubungan dimensi yang dalam dengan Tuhan, semakin kita gak mau nyakitin hati Tuhan. Seperti kita mencintai pasangan kita, semakin ngerti perasaannya, semakin ngerti kemauannya, kita semakin sensitif. Para suami kalau ngelihat istrimu mukanya sudah berubah, meski tahu loh itu, betul apa enggak suami? Istri pun juga begitu. Harusnya kita dengan Tuhan juga begitu. Semakin memiliki kepekaan yang tajam, semakin kita bertindak hati-hati. Tapi masalahnya, ada yang berjuang di dalam ini, selalu bertentangan dengan firman. Karena setan selalu serangnya di area jiwa ini. Setan itu mainnya di area jiwa kita, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu. Kalau itu nggak diselaraskan dengan firman, engkau menjadi orang Kristen yang kedagingan. Bisa palsu hidupmu. Bisa datang ke gereja, hari Minggu ibadah, angkat tangan nyembah Tuhan. Tapi hari Senin sampai Sabtu, engkau berbuat jahat di luar sana.
Tetapi orang yang menang di area jiwa ini, Alkitab katakan, di Roma katakan, atau di Ibrani katakan, kita harus memperbaharui pikiran kita setiap hari. Diperbarui dengan apa? Dengan firman tentunya. Makanya perlu dengerin khotbahnya Peter Guntur. Ya kan? Di Roma pasal yang ke-7, Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-4, ayat yang ke-15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki dan aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Bukankah seringkali berjuang seperti ini? Kita ingin melakukan kebenaran, nggak taunya kita malah jatuh dalam dosa. Seperti yang saya kasih tadi loh. Kita ingin puasa, nggak taunya lapar. Pingin doa, maunya tidur. Baca firman langsung nguap-nguap terus. Karena ada selalu yang berjuang. Kita ingin melakukan sesuatu yang di dalam kita ini selalu berjuang. Pingin hidup kudus, malah hidup dalam dosa. Seringkali orang melakukan seperti itu. Di ayat yang ke-17, kalau demikian bukan aku lagi yang membuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam diriku. Kecenderungan kita untuk melakukan dosa itu ada loh. Kita udah punya istri cantik, seringkali mata masih jelalatan kan? Karena apa? Kedagingan. Karena otaknya laki-laki itu isinya rata-rata nggak benar. Makanya matanya selalu mengarah ke hal-hal yang seperti itu. Nah, itu perlu diselaraskan dengan firman. Kalau enggak, kita ini menjadi orang Kristen yang kedagingan, benar-benar kedagingan. Ada kecenderungan terlalu ingin melakukan dosa. Kalau kita melakukan dosa, apa yang terjadi? Rencana Tuhan dalam hidupmu yang harusnya kamu terima, begitu powerful dan dahsyat, bisa tertunda, bisa kepending, atau bahkan bisa gagal. Ngerti nggak ya? Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam setiap kehidupan kita, tapi setan tahu kan itu. Setan selalu jegal. Jegalnya dia pinter, makanya dia pinter penuh muslihat. Dia pakai tipu daya, begitu rupa. Tipu dayanya halus, seringkali orang nggak sadar. Di area jiwamu yang seringkali dikuasain setan. Seringkali berbuat kejahatan. Makanya kita harus memberi hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Baru kita bisa nyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Caranya, semakin kau masuk dalam hadirat Tuhan, semakin kamu mati terhadap dirimu sendiri. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Tapi pada kenyataannya kita susah masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam beberapa bulan terakhir saya ngajarin tentang berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Saya ngajarin supaya kita ini masuk dalam dimensi kedalaman Tuhan. Untuk berdiam diri dalam hadirat Tuhan aja kita hanya setengah mati kok. Kebanyakan orang datang dalam hadirat Tuhan ngapain? Mohon, minta, ngomong, cerita persoalannya, cerita masalahnya, cerita rasa sakitnya, cerita pergumulannya. Tapi jarang orang yang duduk diam seperti Maria nggak ngapa-ngapain. Orang maunya melakukan seperti Marta, berbuat sesuatu, melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Tapi Tuhan ngajari untuk kita berdiam, belajar ngerti artinya. Aku sembah, exalt thee. I exalt thee, oh Lord, I exalt thee.
I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Kau kusembah, aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah. Kebanyakan kita datang kepada Tuhan hanya minta, dan minta. Nuntut ini, nuntut itu. Jarang kita ini diam dalam hadiratnya, hanya nggak pingin apa-apa. Aku hanya pingin Kau loh Tuhan. Aku hanya pingin ngerti apa yang Kau mau. Tujuan hidupku itu apa sih, seperti yang Kau mau Tuhan. Tapi kebiasaan kita nuntut Tuhan. Nuntut Tuhan. Kita gedein ego kita gedein hasrat kita gedein kemauan kita, sampai kita merasa diri kita paling benar karena melakukan ibadah dan lain sebagainya. Merasa kita ini sudah melakukan aktivitas agamawi, merasa kita masuk surga. Padahal Tuhan, selama kita tinggal di muka bumi ini, Dia mau kita ini menjadi representasi dari kerajaannya. Maka kita harus mematikan semua keinginan yang di dalam tadi yang gak sesuai dengan firman. Kita harus mematikan itu hari demi hari. Ayat yang ke-17-nya, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, memang benar. Kita ini tanpa Tuhan isinya kejahatan semua. Coba cek saja, semua yang keluar dari tubuh kita ini kan nggak ada yang bagus. Coba lihat, kalau bangun pagi apa yang terjadi? Aroma wangi-wangian dan sedap-sedapan, kalau pagi bangun, keluar dari matamu apa? Hidungmu, telingamu, belum dari yang lain, gak ada yang baik kok. Makanya kita butuh Tuhan. Kita jagain hati kita begitu rupa, sehingga yang terpancar keluar, yang dari dalam kita ini adalah kemuliaan Tuhan. Mancarkan kehidupan seperti kita Amsal kata.
Yang di dalam yang benar dulu kan. Yang di dalam yang beres dulu. Makanya seperti tadi, ketika kita ini masuk dalam kedalaman dengan Tuhan setiap hari, doa mohon itu tidak masalah. Kamu minta sama Tuhan tidak masalah. Mintalah, kamu akan diberi kok. Tapi engkau harus masuk dalam lebih yang dalam lagi loh. Kedalaman hatinya. Beda kan orang yang hubungan sekedar teman dengan hubungan suami istri itu kan beda jauh kan. Hubungan suami istri kan ngerti detail dia kesukaannya apa, kebiasaannya apa kan. Kenapa? Hubungannya dalam. Semakin kita dalam memiliki kedalaman dengan Tuhan, semakin kita ngerti loh, dan memiliki kepekaan yang tajam. Orang-orang kayak begini, apa yang terjadi? Tuhan akan pakai secara luar biasa dalam hidupnya. Semua kejahatan di dalam diri kita yang perlu kita matikan hari demi hari. Katakan amin. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi ya bukan hal berbuat apa yang baik. Selalu bertentangan di area jiwa tadi. Pengin hidup benar, pengin hidup takut akan Tuhan, tapi selalu ada yang berjuang terus. Makanya Yesus katakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus pikul salib, sangkal diri, dan mati daging. Katakan amin. Amin. Jika di ayat yang 19, sebab apa yang aku kehendaki yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Makanya kita akan perlu dikuduskan oleh darah Yesus. Karena kecenderungan manusia dari pertamanya jatuh dalam dosa. Pertamanya manusia itu hidup dalam kemuliaan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, hidup sesuai dengan segambar serupa dengan Allah. Makanya bisa ngobrol dengan Tuhan di Kejadian pasal yang pertama, kedua. Tapi setelah dosa masuk dalam manusia, hubungannya putus dengan Tuhan. Manusia harus bersusah payah begitu rupa. Sampai hari ini pun kita berjerih lelah kan. Nyari Tuhan pun harus setengah mati kan. Dagingmu yang selalu ngotot untuk males cari Tuhan. Tetapi hebatnya, kita ini akan dipulihkan seperti manusia diciptakan sebelum jatuh dalam dosa. Makanya Yesus lahir ke muka bumi untuk menebus dosa kita. Sejak Kejadian pasal yang ketiga, manusia gambarnya rusak dan mereka jatuh di dalam dosa. Otoritas yang diberikan Tuhan itu diserahkan cuma-cuma sama iblis. Kenapa kita harus lahir baru? Kenapa kita harus terima Yesus? Kenapa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan? Karena Alkitab katakan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia. Kalau didapati, Tuhan akan limpahkan kuasa, otoritas, pengaruh, berkat pun akan dilimpahkan dalam hidup. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10. Yesus datang untuk memberikan kamu hidup. Tidak hanya memberikan hidup saja, memberkati kamu sampai kelimpahan, supaya kamu bisa menikmatinya dan jadi berkat bagi banyak orang. Tujuannya Yesus mengembalikan posisi manusia yang jatuh dalam dosa tadi, yang kecenderungannya selalu ingin dosa tadi, dipulihkan menjadi orang yang penuh kuasa dan otoritas. Makanya kita perlu berjalan sesuai dengan firman. Amin. Kenapa kok kita jadi orang Kristen meski nyembah Tuhan, bergaul dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran? Bukan hanya aturan agamawi itu. Karena Tuhan mau kita diubahkan hari demi hari. Ketika kita diubahkan hari demi hari, apa yang terjadi dengan hidupmu? Lama-lama karaktermu menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kelakuanmu, tindakanmu, sikapmu, keinginan dosa ya tadi yang selalu nonjol, ketika engkau lebih kuat di dalam Tuhan, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang rohani, orang Kristen yang hidupnya takut akan Tuhan, yang ngerti kebenaran, boleh menghadapi situasi buruk, keadaan buruk di luar dirinya, tapi dia bisa teguh tenang. Tapi kalau enggak,
gampang panik, gampang stres, gampang bingung. Bukti firman yang dipelajarin, firman yang didengar, manusia rohaninya masih cetek, gak dewasa. Orang yang dewasa itu tenang, seperti Yesus tenang ketika ada badai. Muridnya kalang kabut, dia tidur nyenyak, nyantai malahan. Tapi pada kenyataannya kita seringkali ngadepin masalah, keruwetan yang terjadi dalam diri kita, kita panik, stres, histeris, cari pendeta, minta ditumpangi tangan, minta diurapi, minta diuyak-uyak, dan lain sebagainya. Harusnya semakin hari kita kenal Tuhan, semakin powerful manusia roh, semakin didapati menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Semakin dipercaya, dilimpahi kekuatan, kuasa dan otoritas yang powerful. Bapak Ibu bisa bayangkan pengaruhmu seperti apa? Powerful kan? Sebab kau mulia. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika engkau berjalan dalam kemuliaan hari demi hari, hidupmu semakin powerful. Engkau hanya pingin nyenengin hati Tuhan, gak ada yang lain. Hanya pingin nyenengin hati Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Engkau hanya ingin nyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan dari semua hidupmu. Lihat saya sekarang, ketika engkau berjalan hari demi hari bersama Tuhan, engkau hanya ingin nyenengin hati Tuhan. Engkau ingin mempermuliakan Tuhan melalui pekerjaanmu, melalui pelayanan, melalui perkataanmu, melalui tindakanmu. Bisa bayangkan, hari demi hari kita lakukan seperti itu, pengurapanmu semakin powerful, ditambahkan hikmat, ditambahkan pengertian, ditambahkan pengetahuan. Kira-kira kekristenan kita powerful. Berbeda dengan orang lain. Bisa orang Kristen duduk di gereja, tapi belum tentu loh dia memiliki kedalaman dengan Tuhan. Bisa pelayanan, tapi belum tentu memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Ketika kau memiliki kedalaman dengan Tuhan, bukannya sekedar minta, ngeluh, gerutu, ngomel, jerit sama Tuhan, teriak-teriak, nangis sama Tuhan, tapi kamu datang nyembah Tuhan hanya mengagungkan Dia. Perhatikan, semua lagu-lagu yang saya nyanyikan itu adoration, pengagungan. Ngagungin Tuhan, nyembah Tuhan. Dan harusnya hidup kita kan hanya nyembah Tuhan kan? Lewat pekerjaanmu, lewat kelakuanmu, lewat tindakan. Bisa dibayangkan, kekristenan kita semakin powerful, hidupmu semakin powerful. Daging, kemauan, keinginan untuk berdosa udah gak ada lagi. Kau menjadi manusia yang tinggal di bumi, tapi engkau hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Engkau tinggal di bumi, ngalami goncangan, masalah dan persoalan, tapi permasalahan-persoalan gak pernah mempengaruhi hidupmu. Suatu hari ketika kami ngalami masalah yang berat, usaha kami bangkrut, semua aset mau disita bank, keuangan kami minus. Istri saya, kan dia bukan hamba Tuhan, yang hamba Tuhan saya. Bingung mau buka usaha ini, buka usaha itu. Terus saya bilang, enggak, Tuhan nggak ngomong apa-apa. Nah terus gimana? Tenang. Sampai suatu hari dia ngomong begini, kita ini ngadepin masalah berat, kok kamu tuh bisa makan, tidur, nyenyak, kayak nggak ada masalah. Nah, Tuhan nggak ngomong apa-apa, ngapain kita pikir?
Seringkali kita mikirin masalah yang nggak tahu jalan keluarnya kan. Buang-buang tenaga dan sia-sia. Ngapain mikirin masalah yang nggak ada solusinya? Bukan kalau lebih baik kita rest in the presence of the Lord. Makanya saya bilang, semakin kita kenal Tuhan, semakin ngerti Tuhan, engkau semakin ngerti loh jalanmu ke arah mana. Hidupmu sedang menuju kemana. Amin. Kalau engkau ngerti arahmu kemana dan tujuanmu kemana, apa yang terjadi? Semua yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Dan namanya dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Khotbahnya halus tapi nyakitin. Khotbahnya halus tapi matiin dagingmu pelan-pelan. Karena tanpa pikul salib sanggal diri mati daging, kekristenan kita agamawi. Gereja antok, kelakuannya bejat. Pelayanan tanpa pengurapan. Hidup awut-awutan, hidup ngaco dan sembarang. Kita mau belajar nyenengin hati Tuhan. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Diberkati.